welcome to New Reading Journey. Jadi sebenarnya tadi itu aku udah bikin video pembukaan untuk novel yang sebelumnya bakalan aku bahas. Insya Allah bakalan aku upload sebelum video yang kali ini. Terus yang video yang tadi itu juga aku membahas tentang kondisiku belakangan ini, terus buku-buku apa aja yang mau aku baca di beberapa waktu ke depan. Terus sekarang karena aku ngerasa aku punya cukup waktu, jadi sekalian aku mau bikin video pembukaan untuk novel berikutnya yang sedang aku proses baca sekarang tapi belum selesai, dan ini baru di bagian tahap awal aku membaca, yaitu novel yang judulnya adalah Polaris Musim Dingin. Ini sebenarnya aku pinjam novel ini tuh, aku tertarik karena covernya, karena bagiku covernya itu kayak lukisan gitu loh, terus warnanya juga dingin, tenang, terus agak deep, kayaknya agak sedih ceritanya. Ini berdasarkan covernya aja. Terus juga setelah aku membaca blurbnya di belakang, aku ngerasa penasaran gitu sama kisahnya, karena memang di sini menceritakan kisah seorang perempuan yang namanya adalah Higashino Akari. Dia itu sedang dalam sebuah perjalanan untuk mencari gurunya atau sensei, karena senseinya ini adalah seseorang yang sangat membantu dia ketika Akari ini sedang dalam masa terpuruknya, sedang ada dalam masa ketika dia itu merasa sangat putus asa, dan hadirlah seseorang wanita tua yang disebut sebagai sensei. Nah, sensei ini adalah orang yang kayak membuat hidup Akari ini menjadi lebih baik lagi, dan jadi lebih jadi mau bertahan untuk hidup gitu loh, karena pada awalnya kan dia udah putus asa. Terus kemudian ternyata sensei ini menghilang. Nah, setelah beberapa tahun menghilang, mungkin sekitar 5 tahunan kalau nggak salah, setelah 5 tahun menghilang, tiba-tiba Akari ini mendapatkan beberapa tumpuk surat, yang surat-surat itu adalah surat-surat yang ditulis oleh sensei, karena sensei ini udah menghilang lama gitu loh. Terus tiba-tiba surat ini datang ke apartemen Akari. Terus selain surat-surat dari sensei yang sudah lama menghilang itu, yang terlihat sudah lama ditulis itu, Akari juga mendapatkan setumpuk tiket perjalanan, tiket kereta yang sedikit mencurigakan, karena sebenarnya Akari tidak tahu itu sebenarnya dikirim oleh siapa, karena memang dia pun juga nggak tahu sebenarnya nama senseinya itu siapa, terus juga yang mengirim surat itu siapa dan dari mana, Akari juga nggak tahu. Cuman karena dia sangat penasaran sama keadaan senseinya, orang yang sangat berjasa dalam hidupnya, pada akhirnya Akari ini mengikuti perjalanan itu dengan menggunakan tiket-tiket kereta yang dikirim kepadanya. Terus selama perjalanan itu akhirnya Akari ini, berdasarkan blurbnya ya, dia itu kayak bertemu dengan orang-orang yang sudah lama dia kenal, yang hadir kembali dalam hidupnya. Terus dia kayak flashback lagi sama kisah hidupnya sebelum dan sesudah bertemu dengan sensei. Jadi seperti itu, karena aku penasaran gitu loh, apa yang terjadi sama sensei, terus kehidupan seperti apa yang membuat Akari menjadi Akari yang sekarang. Makanya aku pinjam ini. Terus sejauh ini aku membacanya belum jauh sih, aku benar-benar fokus membaca itu sebenarnya mulai dari kemarin doang, karena sebelumnya aku tidak cukup punya mood dan waktu untuk membaca. Jadi sejauh berapa halaman ya? Berapa ini? Ya sekitar 80-an halaman. Aku ngerasa meskipun ini adalah novel yang ditulis oleh orang Indonesia yang bersetting dan bertokoh karakter orang Jepang, aku ngerasa kalau vibes Jepangnya itu dapat. Ngerti nggak sih kalau kalian membaca novel-novel dari Jepang itu, kalian berasa banget gitu loh kalau itu adalah orang Jepang, kalau itu adalah kehidupan di Jepang. Karena kalau novel-novel yang benar-benar ditulis sama orang Jepang biasanya, atau orang yang memahami betul sama karakteristik orang Jepang dan kehidupan di Jepang, itu bakalan berasa kalau novel yang ditulis itu kayak tenang, damai, sunyi, karena memang kan kehidupan di Jepang itu orangnya sangat introvert, terus kayak lingkup sosialnya juga kecil, terus sangat kalau diceritakan itu kayak tenang banget gitu loh, kayak nggak ada suara, kayak sunyi, kayak kalem, kayak bener-bener kayak bener-bener personal banget gitu loh kalau membaca novel-novel dari Jepang. Sedangkan kalau biasanya ada juga kan beberapa orang yang dari negara lain, dari Indonesia contohnya. Aku pernah baca novel pokoknya aku pernah membaca novel yang ditulis oleh orang Indonesia, tapi dia itu berusaha untuk menceritakan kisah dari orang Jepang, kehidupan di Jepang, settingnya di Jepang, karakternya orang Jepang. Cuman aku ngerasa kalau kayak nggak cocok, karena vibesnya kurang tenang, kurang introvertnya kurang gitu loh. Tapi kalau untuk novel yang ini, aku bener-bener ngerasa vibes Jepangnya dapet.
Dan sejauh ini aku suka sama ceritanya, aku masih penasaran banget sama kisah kehidupan dari Akari Sensei dan orang-orang lain yang ada di sekitar Akari. Jadi seperti itu, karena aku juga belum jauh membacanya, aku mau baca dulu. Oh ya, aku juga ingat ketika aku membaca ini kan sampai sejauh ini Akari ini dia itu kayak mengikuti perjalanan, terus kayak mengikuti jejak-jejak dari senseinya dulu ketika senseinya ini melakukan perjalanan. Karena waktu di surat itu akhirnya Akari tahu bahwa ketika sensei ini menghilang, dia itu melakukan perjalanan sendiri seperti apa yang dilakukan Akari sekarang untuk mencari sensei. Jadi Akari ini kayak mengikuti jejak dari senseinya dulu gitu loh, berdasarkan surat yang ditulis sama sensei. Nah, ketika aku membaca itu, aku jadi mengingat satu novel, nggak terlalu sama sebenarnya, cuman aku ngerasa kayak mirip aja gitu loh ketika seseorang itu mengikuti jejak dari orang lain yang menghilang, seperti novel yang ditulis sama siapa ya, Clarissa Gunawan kalau nggak salah. Ini ada 2 novel sebenarnya yang aku ngerasa vibes-nya cukup mirip, karena memang settingnya juga di Jepang, karakternya juga orang Jepang, yang ditulis bukan sama orang Jepang asli kan. Clarissa Gunawan bukan orang Jepang, tapi mirip-mirip karena memang ceritanya itu dari 2 novelnya Clarissa Gunawan yang judulnya adalah The Perfect World of Miwako Sumida. Miwako Sumida itu juga menghilang, terus juga dia itu kayak menulis surat gitu loh untuk seseorang yang dia sayang. Nggak bisa disebut sebagai kekasih sih, tapi anggap aja sebagai kekasihnya, dan kekasihnya ini kayak mencari di mana keberadaan dari Miwako Sumida dan apa yang terjadi sebenarnya sama Miwako Sumida sampai Miwako ini menghilang. Terus juga novel yang juga ditulis sama Clarissa Gunawan yang judulnya adalah Rainbirds, itu juga menceritakan kisah ketika seorang adik mengikuti jejak kakaknya, yang kakaknya itu ditemukan meninggal di sebuah kota kecil. Jadi kayak mirip aja gitu loh, kayak mengikuti jejak dari seseorang yang kita sayang yang menghilang beberapa waktu sebelumnya. Jadi seperti itu aja sih kayaknya untuk sekarang. Aku karena udah mulai panas, mungkin aku bakalan turun kayaknya untuk lanjut baca ini. Cek udah beberapa lama ya, udah hampir 3 minggu kayaknya aku nggak ngomong di depan kamera pakai lighting di dalam kamar ini, karena ya seperti apa yang aku udah bilang sebelumnya, kalau di rumahku ada saudaraku yang nginep dan dia itu bawa bayi dalam waktu hampir 2 minggu. Jadi makanya aku nggak bisa ngomong di depan kamera di dalam ruangan ini, karena aku takutnya mengganggu, antara aku yang mengganggu si bayi itu atau bayinya yang tiba-tiba nangis terus ketangkap di kamera ini terus jadi bising. Jadi seperti itu. Dan sekarang aku lagi ngecek udah lama aku nggak pakai lighting. Aku ngerasanya setelah aku lihat-lihat, aku banding-bandingkan, itu sebenarnya aku hasilnya itu lebih bagus kalau aku ada di outdoor, yang biasanya aku bikin update itu di balkon atasku itu. Cuman kalau di atas kan panas ya, jadi mau nggak mau aku harus kembali lagi ke sini pakai lighting yang seadanya. Meskipun nggak terlalu bagus, but at least lumayan lah ya hasilnya. Mungkin agak lebih gelap sih, tapi ya udahlah. Gitu aja pembukaan enggak sih, aku sebenarnya cuma mau ngecek kameranya aja sama penampilanku apakah udah cukup oke atau belum di depan kamera. Terus setelah ini aku mau bikin update sama review kayaknya, karena memang aku punya cukup banyak waktu. Hari ini aku agak lowong, nganggur sebenarnya. Pokoknya hari ini aku cukup banyak waktu, jadi aku mau bikin update sama review buku-buku yang belakangan ini udah selesai aku baca. Ganti posisi karena ini aku sekalian sama ngecas, karena ternyata baterai kameraku habis dan kabelnya itu nggak panjang
pendek banget, jadi agak sulit untuk memposisikannya. Jadi semoga ini udah cukup oke ya, karena aku udah ubah-ubah posisi beberapa kali tadi, itu agak pencahayaannya agak kurang atau posisinya agak gimana gitu. Jadi untuk kali ini aku mau bikin update aja dulu untuk reviewnya. Biarkan aku berusaha untuk berpikir terlebih dahulu. Untuk update-nya adalah semalam itu sebenarnya kan aku bilang kemarin itu kalau aku sebenarnya mau baca novel Ayah yang di Perpus Bung Karno itu nggak ada, terus adanya itu di Ipusnas. Cuman masalahnya Ipusnas itu dari awal Januari sampai sekarang 20-an akhir, hampir 1 bulan, Ipusnas dan IB Library itu yang kayaknya developernya sama, itu benar-benar sulit banget. Bisa mungkin dibuka, kadang bisa dibuka, bisa untuk nge-search buku-buku yang aku mau itu bisa, cuman waktu mau pinjam biasanya itu kayak trouble, error, or something else. Jadi bener-bener gak bisa pinjam buku. Pada awalnya waktu Ipusnas itu trouble kan, awalnya aku aku download IB Library. Pada awalnya waktu setelah aku download itu sebenarnya bisa aku untuk pinjam di IB Library, cuman ternyata setelah aku pinjam belum sempat aku baca buku-bukunya, itu ternyata trouble, sama juga seperti Ipusnas karena memang developernya sama, karena emang tampilannya itu mirip cuman beda warna gitu loh. Terus kemarin malam aku kan coba-coba lagi, jadi tiap hari itu aku bener-bener coba. Aku coba di IB Library karena memang waktu aku buka-buka itu lebih gampang gitu loh waktu aku coba buka. Cuman di situ masih tetap error, untuk peminjaman nggak bisa, tetap kayak ada 404 itu loh, kayak error lah pokoknya. Terus habis itu aku coba buka Ipusnas, ternyata semalam itu dengan ajaibnya Ipusnasku itu bisa untuk pinjam. Terus akhirnya aku buru-buru gitu loh pinjam novel Ayah yang memang benar-benar pengen aku baca, biar aku nggak keburu lupa sama apa yang udah selesai aku baca, yaitu novel Sirkus Pohon. Terus kan aku mau lanjut baca, cuman memang untuk sekarang aku lebih fokus untuk membaca novel yang sedang aku baca sekarang, yaitu Polaris Musim Dingin yang ini. Jadi aku bikin cadangan aja lah dulu, setidaknya aku pinjam dulu di Ipusnas, dan aku berharap kalau Ipusnasku itu akhirnya tidak trouble lagi. Mungkin emang sulit, mungkin emang butuh loading lama, tapi at least bisa kebuka gitu loh. Aku berharapnya sih seperti itu. Terus ternyata tadi pagi sampai sekarang aku berusaha untuk membuka Ipusnas itu tetap sulit. Malah kayak force close gitu loh. Bukan force close sih, ya semacam force close. Sampai aku download ulang, aku ya uninstall, terus habis itu install ulang Ipusnas, ternyata balik lagi seperti awal. Dan ini kayak apa ya, entah kenapa beberapa hari yang lalu itu kan ada update untuk Ipusnas kan, terus akhirnya aku download, dan aku berharap banget kalau itu memperbaiki segalanya lah, membuat Ipusnasku itu bisa lancar lagi seperti dulu. Meskipun ya Ipusnas sering bermasalah, tapi at least bisa aku buka. Tapi ternyata waktu aku mau login itu kayak apa ya, kayak gini loh, gagal tervalidasi. Bilangnya itu pastikan Anda menggunakan aplikasi resmi dari Play Store dan perangkat tidak dimodifikasi. Lah gila pak, kan aku downloadnya dari Play Store, terus HP ku juga aku gak bisa memodifikasi apapun. Aku tuh orang yang gaptek, jadi HP ku ya udah seadanya HP ini aja, terus malah jadi kayak gini. Emang jadi ya udahlah, biarin. Dan sampai sekarang Ipusnasku nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka IB Library, cuman IB Library juga nggak bisa buat pinjem buku. Makanya daripada aku pusing, mending aku fokus dulu untuk membaca buku ini, terus sama buku-buku yang aku pinjam selain buku yang ini. Terus untuk yang ini aku udah baca sampai segini, belum terlalu jauh sih sebenarnya, cuman aku ngerasanya pada awalnya kan aku udah cukup oke. Karena memang ceritanya itu fokus sama kehidupan terutama dari Akari, terus habis itu sama senseinya, terus juga sama laki-laki yang dekat sama Akari, yang dia itu juga dekat sama sensei yang namanya adalah Kyohei gitu. Awalnya fokus di kehidupan 3 orang itu aja, cuman lama kelamaan ternyata kan ini ceritanya alurnya maju mundur. Nah ketika mundur itu ternyata ada beberapa orang lagi yang muncul, yang ada di dalam kehidupannya dari Akari, yang mereka itu juga sama-sama jadi semacam muridnya sensei. Bukan murid sih, kayak anak asuhnya sensei.
bingung aku menyebutnya apa, anggap aja sebagai anak asuhnya sensei. Dan itu ada 2 orang lagi gitu loh yang masuk di dalam kehidupan Akari ini. Yang satunya itu remaja laki-laki, yang satunya remaja perempuan. Dan itu aku ngerasa, pada awalnya aku ngerasa oke, gak apa-apa, baik, mereka semua punya masalah kehidupan masing-masing, terutama masalah dengan keluarganya, orang tuanya, yang membuat mereka itu merasa depresi, merasa putus asa, merasa tidak punya tujuan hidup. Terus habis itu ketemu dengan sensei, terus akhirnya sensei ini dengan perannya sebagai seseorang yang kayak orang tua yang baik, akhirnya sensei itu bisa mengajak mereka, merangkul mereka, terutama Akari di sini sebagai tokoh utama, untuk apa ya, untuk bersemangat hidup lagi, untuk menjalani hidup untuk satu hari lagi, kayak untuk tidak menyerah dalam kehidupan gitu loh. Awalnya oke, gak masalah, cuman lama-lama itu aku ngerasa kayak terlalu ramai gitu loh, terlalu banyak orang dengan masalah hidupnya yang masuk ke dalam cerita ini. Jadi lama-lama aku ngerasa kayak kurang fokus aja gitu loh. Harusnya untukku, aku ngerasa kalau harusnya fokus ceritanya itu benar-benar fokus ke dalam kehidupan Akari sebagai tokoh utama. Terus habis itu juga mengupas kehidupannya sensei, seperti apa sebenarnya sensei, karena sensei ini sebenarnya adalah orang yang baik, cuman dia itu misterius, bahkan sampai Akari pun juga nggak tahu namanya. Terus juga kehidupan masa lalunya kan juga nggak tahu seperti apa, yang membuat sensei ini pada akhirnya kayak menghilang tiba-tiba, terus melakukan perjalanan sendirian di masa tuanya itu loh. Kan harusnya fokus ke situ aja gitu loh menurutku, fokus dalam kehidupan Akari, bagaimana dia itu bisa healing dibantu oleh sensei sama Kyohei pun juga nggak apa-apa. Kyohei juga punya masalah hidupnya bersama dengan ibunya karena dia itu ditinggal oleh ayahnya. Kan harusnya ya udahlah, kalau mau fokus ke kehidupan 3 orang itu aja. Kenapa harus nambahin 2 orang lagi? Itu kan kayak terlalu ramai, terlalu acak gitu loh menurutku. Jadi sampai sejauh ini aku ngerasanya agak terganggunya itu sih, karena ceritanya, kehidupannya itu tidak terlalu fokus mendalami masalah hidup dari 3 orang tokoh utamanya kayak gitu. Tapi aku juga nggak tahu sih, mungkin nantinya memang 2 orang ini yang namanya adalah siapa ya namanya, Ryuji sama Minami, itu mungkin akan menambah konflik, aku nggak tahu. Jadi sejauh ini aku nambahinnya gitu aja. Jadi sebenarnya aku belum selesai baca dan aku nggak tahu aku mau bikin update apa. Cuman aku mumpung lagi sedikit dress up karena tadi itu aku barisan foto-foto di halaman. Ya foto-foto doang sih, makanya aku pakai baju kayak gini. Terus karena aku ngerasa sayang, aku udah cukup oke, daripada nggak aku manfaatin, jadi aku sekalian aja mau bikin update tentang bacaanku. Jadi ini udah hari apa ya? Ini hari Kamis. Dan aku udah membaca ini mungkin sekitar 4 harian totally dari awal aku membaca, dan aku udah tinggal sedikit. Ini mungkin kalau aku bisa kebut itu nanti malam aku selesai baca. Terus karena aku punya cukup waktu, kayaknya sampai ke hari Rabu, kan waktu aku ngembalin itu hari Rabu, itu berarti aku masih punya cukup waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 5 harian aku bakalan lanjut untuk membaca novel yang ini, dan semoga sih bisa aku kebut untuk selesaikan sampai selesai semuanya ya. Dan untuk yang ini, pada awalnya aku ngerasa kalau aku suka vibes-nya itu Jepang banget, kayak sunyi, tenang, terus kayak individualis, bukan individualis dalam artian yang buruk sih, apa ya, kayak introvert gitu loh, yang kayak nggak mau mengganggu kehidupan orang lain dan tidak mau diganggu sama orang lain. Ngerti nggak sih, kayak orang-orang Jepang kan kebanyakan adalah orang-orang introvert yang mereka itu takut untuk mengganggu orang lain gitu loh. Ya pokoknya seperti itu. Awalnya aku ngerasa cukup oke, rasa Jepangnya cukup masuk. Cuman setelah lama kelamaan, seperti apa yang aku bilang kemarin itu, ternyata tokoh-tokohnya itu akhirnya banyak yang masuk keluar masuk, bukan keluar masuk sih, apa gitu, nambah gitu loh tokoh-tokohnya. Aku pikir kalau ini berdasarkan pemikiranku ya, kalau nambah tokoh lagi, lebih banyak lagi, ini terlalu ramai gitu loh menurutku. Ya meskipun di antara semua tokoh itu ada fungsinya masing-masing yang membuat konflik, tapi aku ngerasa kalaupun itu tokohnya dikurangi dan kita lebih fokus sama masalah dari tokoh utamanya, terutama Akira, terus Sensei juga, untuk mengupas masalah kehidupan Sensei juga, bagaimana Akira ini bisa healing, itu lebih bagus menurutku. Terus
Tapi kupikir ya udahlah ya, mungkin di sini yang emang ingin mengupas bahwa kehidupan orang itu ujiannya macam-macam, backgroundnya juga bermacam-macam, yang membuat orang itu pada akhirnya semua tokoh di sini itu mengalami kayak putus asa dalam hidupnya, termasuk Sensei yang sampai sekarang pun, sampai sejauh ini aku masih bertanya-tanya, karena memang di sini tuh kayak Akira ini melakukan perjalanan untuk mencari di mana Sensei, dan selama perjalanannya itu dia itu juga diajak untuk berpikir dan menduga-duga sebenarnya kehidupan Sensei itu yang begitu hangat itu seperti apa, di balik kehangatannya dan kebaikannya itu seperti apa. Jadi kayak gitu sih. Terus juga aku ngerasa aku agak terganggu sama salah satu tokoh di sini yang namanya siapa ya, Minami. Ya, Minami ini diceritakan dia adalah seorang anak remaja perempuan yang dia itu punya bakat menggambar, melukis yang sangat hebat. Cuman dia itu dilarang untuk menggambar sama orang tuanya karena dianggap kayak bakatnya itu tidak cukup menguntungkan, dan dia itu sampai lukisan-lukisannya itu dibakar sama kedua orang tuanya, dan saat itulah dia itu merasa putus asa, dan di waktu itu dia itu bertemu dengan Sensei dan akhirnya diselamatkan sama Sensei karena Minami itu kayak hampir menyerah dalam hidupnya gitu loh. Terus akhirnya seperti tokoh-tokoh lainnya dalam cerita ini, Sensei lah yang mengajak untuk jadi bagian dari restonya dia, karena Sensei ini punya semacam kayak warung makan atau resto kecil gitu loh. Nah itu diajak masuk ke situ, terus akhirnya bisa healing bersama di dalam restoran itu, terus bekerja menjadi karyawannya Sensei. Jadi kayak gitu sih, aku ngerasanya agak terganggunya adalah karena ini anak remaja ini mengganggu kayak tidak terlalu berguna di sini. Emang dia itu menambah konflik, tapi aku ngerasa kayak dia itu bukan orang yang cukup baik, dan aku cukup bukan orang yang membuat aku cukup merasa prihatin sama kehidupannya gitu loh. Aku ngerasa kayak ganjel gitu loh di dalam hatiku, kenapa sih harus ada tokoh ini di sini yang kayak bagiku itu cukup menyebalkan. Meskipun sebenarnya kasihan ya, penggambarannya di sini tuh hidupnya kasihan, cuman bagiku dia itu menyebalkan, terutama juga dalam hal masalah dia itu jadi kayak semacam orang ketiga antara Akira sama Kyohei. Sebenarnya dia itu kayak nggak sadar sih jadi orang ketiga, cuman aku ngerasa kayak kehadirannya dia itu di situ tuh ganjel banget. Nambah-nambahin tokoh, nambah-nambahin konflik, nambah-nambahin masalah gitu loh, in my opinion. Ya itu menurutku pribadi, mungkin aku emang enggak, ya mungkin itu emang masalahku sendiri aja. Jadi gitu aja sih, aku hampir selesai ini di sini di titik ini. Akari itu hampir sampai ke titik tujuannya dia untuk menemukan Sensei, dan dia itu merasa takut apa yang akan dia temukan nantinya di titik itu, di tempat itu. Jadi sekian. Ya ampun, asli pink banget aku hari ini. Jadi gak apa-apa. Daripada aku masih pakai kaos hitam yang tadi, karena tadi itu sebenarnya aku udah bikin video pembukaan untuk novel berikutnya dan aku pakai kaos harian biasa yang hitam, terus aku ngerasa kayak kurang ya, sekali-sekali aku mau berpenampilan agak cantik, jadi aku pakai baju pink yang aku suka karena aku adalah orang yang suka pink. Jadi lanjut, untuk kali ini aku mau membahas novel. Ini adalah review terakhir sih, karena memang aku udah selesai baca novel ini sebenarnya udah berapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Dan waktu terakhir kali aku ngomong itu sebenarnya tinggal dikit lagi. Jadi untuk kali ini aku mungkin akan menambahkan sedikit detail lagi mungkin, karena aku juga nggak tahu, biasanya aku asal ngomong aja dan tiba-tiba jadi panjang. Jadi akhirnya aku selesai membaca novel yang judulnya adalah Polaris Musim Dingin. Sebenarnya pada awalnya aku sangat excited untuk membaca. Pada awalnya aku ngerasa kalau ini adalah cerita yang cukup menjanjikan di awal, di bagian-bagian awal. Mungkin sepertiga awal aku masih cukup excited. Di bagian pertengahan aku mulai kehilangan ke-excitedanku itu, karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasiku yang berharap bahwa cerita dari Jepang, cerita yang bersetting di Jepang dan karakternya adalah orang Jepang, adalah cerita yang fokus sama orang-orang
dalam lingkup yang kecil aja, karena ternyata di sini malah nambah beberapa orang lagi yang aku ngerasa kalau tambahan orang-orang itu nggak terlalu menarik bagiku, dan aku tidak cukup merasa berempati kepada masalah hidup orang-orang di sini, karena memang ceritanya di sini sebenarnya orang-orangnya punya masalah semua sih. Entah mungkin aku ngerasa terlalu ramai, atau mungkin memang kayaknya aku ngerasa bahwa cara penulis ini menceritakan kisah hidup latar belakang orang-orangnya itu juga tidak terlalu mendalam, tidak membuat aku benar-benar merasa kasihan gitu loh. Meskipun dituliskan kisah hidupnya seperti apa, iya dituliskan, cuman kayak kurang kurang ngena aja gitu, deskripsinya, feelingnya itu kurang ngena di aku, terutama untuk dua orang yang namanya adalah Ryuji sama Minami, dan itu adalah dua orang yang aku ngerasa kalau tambahannya itu nggak terlalu berguna di novel ini. Terus untuk kisah akhir dari novel ini, kan terakhir kali aku udah membaca itu hampir selesai. Jadi kisahnya kan memang si Akari ini mencari di mana keberadaan senseinya, dan dia ingin tahu sebenarnya senseinya itu kenapa sampai pergi dan bagaimana kehidupan latar belakang si sensei yang senseinya ini tidak pernah ceritakan sebelumnya. Dan di akhir memang pada akhirnya Akari itu tahu faktanya, tahu kisah hidup sensei, tahu segalanya di mana kenapa itu tahu. Emang pada akhirnya endingnya itu tahu gitu loh. Cuman sebenarnya ada beberapa hal sih tentang endingnya ini yang aku kurang tertarik sebenarnya. Untuk endingnya sendiri, berdasarkan blognya di sini, aku udah menduga sebenarnya, benar-benar menduga apa yang sebenarnya terjadi pada sensei ini sampai dia itu menghilang. Sampai dia itu menghilang. Dan apa yang akhirnya akan ditemukan oleh Akari, karena sensei kan udah hilang, sensei yang sudah tua menghilang selama 8 tahun, terus setelah 8 tahun itu Akari akhirnya melakukan perjalanan untuk menemukan sensei. Dan aku udah menduga sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada sensei di akhir. Itu benar-benar gampang banget ditebak bagiku. Kayaknya sih emang gampang banget lah ditebak endingnya. Terus juga untuk latar belakang kehidupan sensei sebelumnya, sebelum Akari bertemu dengan sensei, sebelum sensei ini punya restoran makanan Jepang itu, sebenarnya diceritakan di sini kehidupan sensei dulunya itu seperti apa, terus kenapa dia itu pada akhirnya hanya tinggal sendiri, akhirnya membuka sebuah restoran kecil untuk mencukupi kehidupannya, bagaimana dia itu bisa menjadi seseorang yang hangat seperti ibu untuk Akari dan teman-temannya. Itu sebenarnya diceritakan gitu loh, latar belakang kenapa sensei menjadi sensei yang sekarang. Dan sebenarnya kisahnya itu harusnya sedih, harusnya sih aku berempati, harusnya aku jadi paham kenapa sensei menjadi orang yang baik, harusnya aku paham, harusnya aku merasa sedih, harusnya keinginannya si penulis seperti itu. Cuman entah kenapa aku kayak kurang, tetap aja meskipun ini adalah sensei ya, kalau untuk Ryuji sama Minami aku tidak berempati, oke lah, aku merasa kayak itu bukan tokoh yang penting-penting banget, ya penting tapi bukan tokoh yang sepenting sensei. Cuman untuk sensei sendiri aku kayak ngerasa gimana ya, iya sih, sedih sih. Pada akhirnya sensei itu bisa menjadi seseorang yang jadi ibu bagi orang-orang lain, itu aku ngerti sih. Cuman kayak kurang ngena gitu loh menurutku, penjabaran kisah hidupnya itu kurang ngena. Jadi gitu aja sih untuk novel ini. Jadi sejauh ini emang novel yang cukup menjanjikan, membuat kita jadi membuat yang membaca harapannya menjadi seorang yang apapun yang terjadi, meskipun kita merasa gagal, meskipun kita merasa tertinggal seperti tokoh-tokoh di sini, meskipun kita merasa sendiri, pada akhirnya kita akan menemukan cahaya lagi asalkan kita bisa bertahan sehari lagi. Jadi seperti itu harapannya sih, seperti itu. Cuman memang untuk pesannya sendiri kurang ngena. Aku bisa paham tapi kurang bisa merasakan, gitu sih yang aku dapatkan dari novel ini. Jadi untuk kalian yang mungkin pengen membaca, silahkan baca. Ini bukan novel yang buruk banget, enggak. Cuman untukku sendiri feelingnya kurang dapat. Jadi sekian review novel Polaris Musim Dingin dariku. Semoga kalian betah nonton sampai akhir. Semoga kalian mengerti apa yang aku sampaikan, dan see you next time. Goodbye.